Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang etika dalam keperawatan gawat darurat. Kata etika atau istilah etika itu digunakan untuk merujuk pada studi formal tentang standar dan perilaku manusia. Di mana etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani, yang berarti adat dan kebiasaan. Para filsuf kemudian membedakan etika menjadi 4. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu studi faktual yang mendeskripsikan, atau yang menguraikan, atau yang menggambarkan tentang standar atau prinsip etika seseorang atau satu kelompok orang. Yang kedua adalah etika normatif, disebut juga etika keharusan. Jadi secara sistematis menegaskan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah etika terapan. Penggunaan teori-teori etik untuk menilai tentang kasus-kasus praktis dan bagaimana menerapkannya. Dan yang keempat adalah meta-etik. Berfokus pada kepedulian terhadap makna. Jadi bukan berhenti pada hal yang tampak, namun juga mendalami makna di balik perbuatan atau perilaku seseorang. Nah, fokus etika sebagai evaluasi perilaku manusia. Karena evaluasi ini berguna untuk memperbaiki. Jadi dengan evaluasi, perilaku manusia itu akan meningkat. Yang kedua, memberikan judgement atau penilaian, yaitu menilai baik buruk tindakan seseorang. Yang ketiga adalah pencarian makna dan nilai dalam diri seseorang, sehingga akan muncul kesadaran dan akan semakin transenden ya seseorang di dalam kesadaran serta perilakunya. Tujuan etika adalah membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, serta menekankan tanggung jawab seseorang bagi kehidupan pribadinya. Teman-teman, kita review sedikit tentang prinsip-prinsip etik. Ada 4 ya. Ada yang mengatakan 5 atau lebih, tetapi secara umum adalah 4. Yang pertama adalah beneficence, yaitu kata lainnya adalah do the best, melakukan yang terbaik. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang semuanya baik, maka kita harus memilih mana yang terbaik. Yang kedua adalah non-maleficence, artinya tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau menimbulkan kerugian, baik kerugian fisik, psikis, atau finansial, atau yang lain. Yang ketiga adalah respect for autonomy. Orang atau pasien atau siapapun punya otoritas untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi kalau pasien, dia punya otoritas untuk menentukan perawatannya, pengobatannya, atau tindakannya sendiri, apakah dia setuju atau tidak setuju. Yang keempat adalah justice, yaitu prinsip keadilan. Teman-teman sekalian, ini ada kesimpulan dari 3 teori utama ya dalam etik. Ada deontologi, ada utilitarianism, ada virtue ya. Nah, deontologi ini konsep sentralnya adalah bahwa perbuatan baik itu dilihat dari apakah seseorang itu melakukan kewajibannya atau tidak. Jika seseorang itu dia melakukan kewajibannya, tugasnya, maka dia adalah orang yang sudah berbuat baik. Sedangkan utilitarianism berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu berdampak baik atau tidak. Jika dampaknya baik, maka dia sudah melakukan hal baik atau sebagai orang yang baik. Dan yang ketiga adalah virtue atau kebajikan ya. Jadi fokusnya adalah bahwa tindakan seseorang itu
ya secara common sense itu adalah hal-hal yang menunjukkan kebajikan dan menjadi kebiasaan dia. Ini 3 main teori etik. Tetapi teman-teman, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh teori etik yang lain, saya sudah upload video tentang 20 prinsip 20 teori etik yang Anda bisa belajar di situ ya. Silakan. Nanti saya tulis di deskripsi. Teman-teman, di dalam pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan ada banyak isu, ya, isu etik. Nah, saya akan tampilkan beberapa isu etik. Ini terkait dengan pelayanan keperawatan maupun khusus pelayanan keperawatan gawat darurat. Yang pertama adalah isu tentang informed consent. Teman-teman, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui bahwa pelaksanaan informed consent dalam pelayanan itu seringkali dilakukan secara simpel dan sederhana, tetapi sebenarnya tidak mencapai apa yang dimaksudkan dalam sebuah informed consent. Ya, jadi secara praktis mungkin barangkali kalau kita memberikan pelayanan kepada pasien akan dilakukan tindakan tertentu, pasien disuruh tanda tangan gitu ya, setuju gitu. Tidak sesederhana itu, maka kemudian ini menjadi isu, ya, informed consent ini menjadi isu dalam pelayanan atau dalam tindakan. Di mana bahwa di dalam informed consent itu semestinya pasien harus sampai memahami alasan mengapa dilakukan tindakan, memahami tentang kapan dan di mana mendapatkan pelayanan dari awal sampai akhir, memahami tentang apa jenis tindakan, alternatif tindakan yang bisa dilakukan selain tindakan tersebut. Kemudian pasien juga memahami tentang risiko yang spesifik terkait dengan tindakan. Kemudian pasien itu juga diberikan kesempatan untuk bertanya, ya, mengklarifikasi. Kemudian pasien juga diminta untuk membaca dengan baik informed consent sebelum ditandatangani. Ya, jadi nanti ketika sudah dilakukan informed consent, ya mungkin hari berikutnya ketika pasien ditanya apakah mereka sudah memahami apa yang ditandatangani, apa mereka ingat apa yang ditandatangani, tentang apa, itu mereka bisa menjelaskan. Nah, poin-poin di atas ini sebenarnya adalah isu yang mestinya harus tuntas di dalam pelaksanaan informed consent. Isu yang kedua adalah tentang privasi dan martabat ya. Pertama, privasi. Privasi atau apa ya? Privasi itu ya sesuatu yang pribadi, yang orang lain itu tidak perlu tahu ya. Terkait dengan fisik atau tubuh ya. Jadi pasien harus dijaga privasinya karena tidak boleh ya kemudian bagian tubuh tertentu itu terekspos. Kemudian tentang aktivitas, mungkin ada aktivitas yang dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, misalnya aktivitas ibadah selama dia perawatan dan seterusnya. Kemudian privasi tentang informasi yang nanti kita akan bahas di confidentiality ya. Baik, kemudian selain privasi ada martabat ya. Jadi respect for dignity. Paling tidak kita harus menghargai tentang harkat martabat pasien. Dan itu harus ya. Jadi bagaimana cara perawat memperlakukan pasien, bagaimana perawat berkata-kata, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, kalau ada joke atau candaan yang bermartabat, kemudian memahami situasi dan kondisi, kemudian kemampuan dia untuk menjaga jarak ya, jarak profesional paling tidak ya. Jadi karena hubungan perawat dengan pasien adalah hubungan profesional, sehingga jangan sampai nanti ada jarak yang dalam tanda petik jarak yang tidak pantas atau tidak patut antara perawat dengan pasien. Isu yang ketiga adalah jika pasien tidak mau dilakukan tindakan ya. Oke, ini sekilas saja, nanti di bawah akan dijelaskan lebih panjang.
Contohnya adalah jika pasien tidak mau dipasang NGT, padahal dia sudah tidak bisa misalnya makan secara mandiri atau spontan ya, atau makan melalui oral. Ini terkait dengan dilema beneficent, melakukan yang terbaik, atau otonomi ya, hak pasien untuk menentukan tindakannya sendiri. Nah, di dalam situasi seperti ini tentu membutuhkan pendekatan multidisiplin. Barangkali suatu saat butuh seorang psikolog, butuh seorang pelayan spiritual yang bisa memberikan motivasi ya. Nanti kita akan bahas lebih panjang di bawah. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan judul yang saya janjikan adalah tentang etika dalam pelayanan gawat darurat. Nah, di dalam pelayanan gawat darurat atau di instalasi gawat darurat, unit gawat darurat, itu tekanannya sangat tinggi ya. Tekanan moral atau tekanan yang lain ya. Kenapa ada tekanan? Salah satunya adalah karena ada keterbatasan. Kita harus mengakui bahwa keterbatasan ini adalah hal yang bisa menimbulkan tekanan di dalam pelayanan di unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Dilema keterbatasan itu seperti keterbatasan sumber daya atau sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, atau yang lain ya, menjadi apa ya, menjadi tekanan tersendiri karena ada harapan yang tinggi untuk menyelamatkan pasien. Sederhananya begini, kita dituntut menyelamatkan pasien, tetapi kemudian upaya menyelamatkan pasien itu yang seharusnya didukung oleh sumber daya yang memadai, seringkali sumber dayanya kurang memadai. Dan kurangnya sumber daya itu sebenarnya menimbulkan risiko ya. Oke. Nah, oleh karenanya untuk menerapkan etika di dalam pelayanan keperawatan ini diperlukan apa yang disebut sebagai equity, equality, and the best possible. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam unit pelayanan gawat darurat itu harus seoptimal mungkin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan resources tersebut. Ya, equity atau equality itu artinya apa? Bahwa distribusi sumber daya rumah sakit itu memperhatikan kebutuhan. Ya, perawat jalan itu kebutuhannya beda dengan gawat darurat. Rawat inap itu berbeda dengan gawat darurat. Sehingga di unit pelayanan gawat darurat itu harus diberikan atau dipersiapkan sumber daya yang memadai. Di antaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten, yang eligible, yang memenuhi syarat untuk bisa menangani kegawatan. Kemudian sumber daya lain ya, fasilitas yang bisa dipakai untuk penyelamatan, misalnya kegawatan atau nyawa pasien. Nah, pertanyaannya adalah mudah nggak sih atau bisa nggak sih etika ini diterapkan di dalam pelayanan gawat darurat? Ya, jawabannya pasti bisa ya. Oke, kita jangan membayangkan karena aktivitas yang sangat sibuk, kemudian kecepatan tindakan yang harus dilakukan, kemudian mengabaikan etika. Tentu tidak. Nah, contoh ya, pelaksanaan informed consent, ya itu bisa dilakukan ya, memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka tentu yang diutamakan adalah nyawa gitu ya. Atau mungkin ada penolakan pasien, penolakan tindakan oleh pasien. Maka di situ perlu ada mutual conversation, advokasi, edukasi, sehingga yang pasien tadinya menolak karena memang kebutuhan tindakan harus dilakukan, maka kemudian pasien bisa menerima. Ya, dan sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa informed consent itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan, tetapi ingat bahwa lebih utama adalah nyawa. Untuk hal-hal yang punya risiko yang serius dan sebagainya, maka itu tentu sebisa mungkin harus ada informed consent ya, karena kalau tidak ada nanti ketika terjadi sesuatu risiko, yang disalahkan adalah si pemberi pelayanan. Nah, saya
memenuhi janji tadi untuk menguraikan tentang otonomi pasien ya, ada pasien yang menolak dan seterusnya. Pasien punya hak untuk menentukan pelayanan bagi dirinya sendiri atau perawatan bagi dirinya sendiri. Apakah kemudian kita harus memaksa pasien atau menyerah pada kemauan pasien? Nah, itu harus dikomunikasikan, harus ada proses edukasi. Ya, jadi untuk pelaksanaan otonomi itu semestinya pasien itu kompeten dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, peran kita adalah membuat pasien kompeten mengambil keputusan dengan cara edukasi. Ya. Apakah boleh memaksa? Apakah kita mengabaikan otonomi pasien? Bila kondisinya sangat berbahaya, maka kita bisa untuk melakukan tindakan yang mungkin belum disetujui oleh pasien ya. Baik, bagaimana dengan pasien anak-anak? Pasien anak-anak yang bertanggung jawab itulah yang melakukan, termasuk pasien yang tidak sadar. Kemudian jika tidak ada yang bisa diminta informed consent, maka prinsipnya adalah kebaikan terbesar berdasarkan probabilitas. Ya tentu ini harus didiskusikan dengan tim yang lain atau tim medis yang lain. Jadi jangan biarkan kesia-siaan terjadi karena hambatan informed consent. Oke. Ya ini termasuk penolakan tindakan itu hak pasien, kemudian di dalam penolakan tindakan itu harus ada pernyataan tertulis dari pasien. Tapi ingat bahwa bukan hasil akhir yang kita mau yaitu tanda tangan, tetapi proses yang mau kita lihat. Apakah sudah ada proses yang cukup sehingga kemudian pasien atau keluarga betul-betul menolak dan memberikan tanda tangan penolakan. Berikutnya adalah tentang keadilan ya. Keadilan. Etika ini apakah bisa dilaksanakan di dalam pelayanan kegawat daruratan? Ya, keadilan dalam pelayanan tentu ukurannya adalah prioritas. Maka kita mengenal ada triase. Jadi orang-orang yang memang harus didahulukan ya kita dahulukan. Kemudian memberikan pelayanan dengan standar yang sama atau perawatan dengan standar yang sama, tidak membedakan. Ya, kemudian diberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan supaya rumah sakit mendapatkan keuntungan lebih besar. Berikutnya adalah tentang imparsial, empati dan compassion ya. Imparsial artinya kita harus memberikan pelayanan yang tidak setengah-setengah atau tidak sebagian, tetapi harus utuh, tuntas, komprehensif, holistik. Empati, ya, kecepatan tindakan tetap harus disertai dengan empati kita, termasuk juga dengan compassion atau kasih sayang. Ya, jadi rumah sakit itu punya regulasi dan kita memang harus melakukan regulasi, tetapi jangan sampai hanya sekedar melaksanakan regulasi. Harus ada kesadaran etik bagi perawat di dalam melaksanakan hal tersebut. Termasuk pasien yang tidak mau diresusitasi ya kita perlu konfirmasi ya. Jika memang betul-betul dia tidak mau ya kita kembalikan kepada respect for autonomy. Oke, waktu tunggu pelayanan ini terkait dengan beneficient dan non-maleficient karena pasien yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan pada saat dari dia saat masuk itu sangat berpengaruh terhadap risiko kegawatan. Semakin lama dia mendapatkan pelayanan, ya semakin meningkat kegawatannya. Kemudian tentang confidentiality atau kerahasiaan dan akses untuk akses kepada medical record ya. Ini juga harus dipahami bahwa informasi atau data pasien itu adalah confident ya, confidential. Artinya tidak boleh diketahui oleh banyak orang ya, hanya orang-orang tertentu ya yang memberikan pelayanan atau nanti pada saatnya dibutuhkan oleh yang berwajib itu bisa ya. Sehingga siapa yang bisa mengakses adalah yang memang punya kewenangan untuk mengakses itu.
Kemudian teman-teman sekalian, ya ini saya akan sampaikan ini kesimpulan yang secara umum menggambarkan bagaimana etika di dalam pelayanan gawat darurat. Oke, jadi yang pertama, tanggung jawab mendasar dari profesional pemberi asuhan atau PPA gawat darurat adalah menyelamatkan hidup, mengurangi penderitaan, meningkatkan kesehatan, tidak membahayakan, dan untuk mendorong ketersediaan asuhan kegawat daruratan yang berkualitas dan setara. Yang kedua, memberikan layanan berdasarkan kebutuhan manusia dengan menghormati martabat manusia, tidak dibatasi oleh pertimbangan kebangsaan, keyakinan, ras, warna kulit, atau status, tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam usaha apapun yang dapat atau justru merugikan kesejahteraan umum, menghormati dan menjaga kerahasiaan semua informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh selama pekerjaan profesional kecuali diwajibkan oleh hukum untuk membuka informasi tersebut. Kemudian memahami dan menegakkan hukum serta menjalankan tugas kewarganegaraan sebagai seorang profesional. Kemudian memiliki tanggung jawab tanpa akhir untuk bekerja sebagai warga negara yang peduli dan profesional dalam perawatan kesehatan lainnya, serta mendorong dan berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan kegawat daruratan yang berstandar tinggi kepada semua orang. Kemudian mempertahankan kompetensi profesional, ya profesional kita sebagai perawat ya, atau sebagai profesional pemberi asuhan, dan menunjukkan kepedulian terhadap kompetensi anggota tim lainnya atau anggota lainnya. Memikul tanggung jawab dalam menerapkan dan menegakkan standar praktek dan pendidikan profesional, kemudian memikul tanggung jawab atas tindakan dan penilaian profesional individu, mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam melaksanakan undang-undang ya yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Kemudian mengenalkan dan mempromosikan layanan kegawat daruratan yang profesional, ya melakukannya sesuai dengan martabat profesinya. Jangan sampai nanti ada kesan muncul pelayanan kegawat daruratan itu nggak profesional misalnya di Indonesia. Kita harus promosikan dengan cara apa? Dengan menunjukkan kualitas. Kemudian melindungi publik dengan tidak mendelegasikan pelayanan kegawat daruratan kepada orang yang tidak berkualifikasi atau tidak kompeten dalam layanan apapun yang seharusnya memerlukan kompetensi profesional. Kemudian kerja secara harmonis dan mempertahankan kepercayaan kepada rekan kerja dan anggota tim dari tim pelayanan kegawat daruratan. Kemudian menolak untuk berpartisipasi dalam prosedur yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab untuk mengungkap ketidakmampuan atau perilaku tidak etis orang lain kepada otoritas yang sesuai dengan cara yang tepat dan profesional. Dan itulah teman-teman sekalian etika dalam pelayanan keperawatan gawat darurat ya. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi bekal kita ya. Anda sebagai perawat di unit gawat darurat atau Anda yang sedang mengikuti pelatihan BPJLS atau BPGD atau Anda yang sedang mengambil mata kuliah kegawat daruratan, ini saya kira bisa menjadi referensi untuk kita bisa bisa secara optimal menjalankan peran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.